namanya yang mensyaratkan untuk apa namanya tidak bisa disambi-sambi gitu ya di kegiatan Kemenpora. Kebetulan di Jogja, jadi nggak keluar kota sih, tapi aku nggak bisa eh, nyambi itu Igornas dengan Kemenpora gitu ya. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang ikut, aku nggak tahu. Em, Intinya kalau mungkin aku punya waktu luang untuk bisa memeriksa atau karya teman-teman, dan tentu tidak semuanya gitu ya. Saya sebenarnya ingin melihatnya yang master saja aku bantu. Nanti termasuk kalau mau dipublikasikan dengan ini yang seperti rencana aku dan beberapa teman di sini bersama-sama dipublikasikan nanti dengan UNJ. Jadi nanti KKG PJOK Kota dengan kerjasama dengan UNY dalam menerbitkan TP, ATP, kemudian RPP maupun modul ajar. Nanti dalam bentuk satu buklet master yang bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman semua. Seperti itu, dan kita kemarin sudah belajar tentang CP secara umum itu apa, malah justru sebelumnya kita belajar tentang tujuan PJOK. Kita tegaskan bersama bahwa tujuan PJOK itu adalah pembelajaran bagi peserta didik. Kalau tujuannya itu masih ke sana kemari, sebagai tujuan utama kita ini nggak akan bisa kita mengembangkan CP gitu ya, atau mengembangkan CP menjadi TP ATP menjadi bahan ajar, karena orientasi CP itu jelas adalah apa namanya pembelajaran bagi peserta didik. Nah, namanya juga kurikulum, tentu apa namanya istilahnya apa etimologinya ya, etimologinya atau asal usul kata kurikulum itu berasal dari artinya sebenarnya kurere kan, yang artinya lintasan lari, gitulah kira-kira kurikulum itu artinya. Nah, yang sering kemudian uh, tidak dipahami kebanyakan orang sebagai kurere, bahwa itu ya lintasan gitu ya, tetapi kita nggak pernah tahu ujungnya. Nah, di sini sebenarnya eh, kurere itu pasti ada ujungnya, ada mulainya dan ada ujungnya tentu ya. Lintasan lari kita itu pasti ada finishnya. Nah, kita tahu finishnya itu adalah capaian pembelajaran. Nah, sepanjang lintasan lari, karena capaian pembelajaran itu kan sebenarnya garis finish ya. Nah, di sepanjang lintasan lari itulah kita akan mencapai capaian pembelajaran dengan cara kita menurunkan dari CP menjadi TP, kan begitu. Nah, lantas bagaimana TP-TP yang sudah kita kembangkan ini dapat mencapai uh, capaian pembelajaran kita atau mencapai garis finish, maka kita butuh mengalurkannya. Kemarin sudah ada sedikit penjelasan ya, atau sudah banyak penjelasan yang ditanyakan oleh Pak Ilham, bagaimana eh, pengaluran TP itu gitu. Mungkin nggak TP itu yang apa namanya berpisah secara semester, oh sangat mungkin gitu. Nah, itu salah satu bentuk mengalurkannya. Nah, apapun itu, ketika kita mengalurkan nanti produknya, kita membutuhkan kerangka kerja sebenarnya. Nah, maka dari awal aku bilang kita nggak bisa memahami CP ini sebagai apa namanya sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, enggak ya. Tapi CP ini berperan sebagai cara berpikir. Nah, salah satu cara berpikir itu adalah kerangka kerja. Itu salah satu cara berpikir kita. Nah, kita membutuhkan kerangka kerja. Nggak bisa kemudian mengalurkan itu begitu saja ya, asal feeling gitu ya. Feeling gitu nggak. Ya oke, feeling oke. Karena teman-teman sebagai guru udah sehari-hari berhadapan dengan murid-murid gitu. Tetapi cara mengalurkan itu butuh bantuan yang disebut dengan kerangka kerja desain mundur atau backward design. Nah, desain mundur ini ibarat
GPS ya. GPS itu eh, sebenarnya cara bekerjanya begitu. Kita kan kemarin aku tanya waktu di SMP gitu ya. Ini dari SMP 1 di Jalan Cikditiro mau ke Malioboro gimana caranya gitu. Aku tanya begitu. Nah, kebanyakan teman-teman bilang ya dari SMP 1 ke keluar ke Jalan Cikditiro karena satu arah ada pembatas gitu ya. Ada marka jalan di tengah maka ke utara menuju bundaran UGM puter kembali ke Jalan Cikditiro lagi perempatan Gramedia, dari perempatan Gramedia ke Kridosono, muter Kridosono, turun di Kota Baru lewat Kertekewek, dari Kertekewek ke tempat parkir Abu Bakar Ali, masuk Malioboro gitu. Itu ketika aku tanya begitu, jawabannya pada begitu. Nah, sebenarnya di desain mundur itu kebalikannya. Kita tidak berangkat dari titik awal gitu ya, tapi berangkat dari titik akhirnya. Jadi kalau mau kita mau ke Malioboro, dari SMP Negeri 1 Jogja, maka yang dilakukan adalah dari Malioboro, setelah itu apa gitu. Setelah itu, sebelum Malioboro, sorry, sebelum Malioboro apa? Sebelum Malioboro, Kota Baru, sorry, Kertekewek, sorry, tempat parkir Abu Bakar Ali gitu kan. Dari situ Kertekewek, dari Kertekewek, eh, apa namanya, Kota Baru, dari Kota Baru, Kridosono, perempatan Gramedia, Cikditiro, Bundaran kembali ke Jadi begitu caranya merancang itu begitu. Ketika kita merancang perjalanan, itu kita tetapkan dulu tujuannya kemana, kemudian cara mencapainya itu bergerak mundur gitu. Itu yang disebut dengan desain mundur. Dan desain mundur ini digunakan secara luas di dalam pengembangan organisasi, pengembangan bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga ini dianggap kerangka kerja yang diterima secara luas gitu. Banyak keberhasilan uh, satu bisnis gitu ya, satu usaha itu dilakukan dengan desain mundur gitu. Nah, pembelajaran juga sama. Kita mulai merancangnya itu dengan desain mundur. Ide besarnya apa? Ide besarnya itu dalam satu satu fase gitu ya, misalnya ya. Dalam satu fase itu ide besarnya apa? Kan kemarin aku tanya, sosok seperti apa anak-anak kita yang kita harapkan selesai dalam satu fase. Nah, itu ide besarnya. Anak-anak bisa begini, 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 bayanganlah itu ide besarnya ya. Atau kalau kita lebih konkret lagi ya di CP-CP itu sebenarnya. Itu adalah ide-ide besarnya. Dari CP itu kemudian kan turun jadi TP kan, kita kembangkan dari TP. Nah, TP itu kemudian kita urutkan mundur. Jadi mengurutkan TP menjadi ATP itu tidak dimulai dari titik keberangkatan gitu, tetapi dari titik finish di akhir fase. Jadi kalau misalnya fase A, berarti kita mikirkan menyusunnya mulai dari akhir kelas 2 itu seperti apa, mundur sampai awal kelas 1. Begitu caranya mengalurkan ya. Tetapi nanti sampai titik keberangkatan. Tapi nanti cara kita melakukan tentu dari titik keberangkatan. Tidak dari pulangnya, dari kelas 1 awal. Kita merancang, mengalurkannya gitu ya, merancang TP menjadi ATP itu bergerak mundur dari finish ke start. Tetapi kita mengeksekusinya di dalam pembelajaran itu dari titik berangkat ke finish gitu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya, aku pikir ya. Cuman caranya dibalik aja gitu. Nah, ini kadang kita, eh, kenapa ini penting? Karena banyak sekali lembaga pemerintah di seluruh dunia, LSM, organisasi besar di bawahnya PBB, militer gitu ya, pengembangan militer, operasi militer bahkan ya, misalnya eh, akan ada operasi militer di Afghanistan gitu ya oleh tentara Inggris gitu. Misalnya ya, mereka menggunakan desain mundur gitu untuk
tujuan kita apa, kemudian langkah-langkahnya apa. Nah, ini banyak digunakan di militer juga gitu. Jadi desain mundur ini bukan sesuatu yang memang ya dilakukan mundur enggak, tapi memang ada metodenya dan ada teorinya. Tidak usah belajar rumit-rumit deh, bapak-bapak, ibu-ibu di sini cukup belajar, cukup melakukan aja, membuat ATP dari finish mundur ke titik start, gitu, dari kelas 2 akhir sampai kelas 1 atau dari kelas 4 sampai kelas 3 awal gitu ya. Seperti itu desain mundur. Kenapa desain mundur ini penting? Karena kita akan terminimalisir jika tersesat gitu. Kalau kita mikirnya berangkat atau merencanakannya dari titik berangkat, itu sangat mungkin tersesat di jalan atau ngalang atau apalah gitu ya yang tidak penting gitu. Bahkan tidak sampai tujuan itu juga sangat mungkin. Maka ketika kita mulai dari tujuan, kita akan selalu mengikat perjalanan kita itu dengan tujuan karena selalu dari tujuan awal sampai dari tujuan akhir terus mundur berarti kan keikat terus itu tujuannya gitu, nggak akan terlepas tujuannya ketika kita menggunakan apa namanya menata atau mengalurkan TP itu menjadi ATP. Nah, di sini penampakannya akan seperti ini ya. Jadi ide besarnya seperti apa itu di akhir fase, kemudian mundur menyusunnya gitu ya. Dari tujuan pembelajaran 6, 5 gitu ya. Ini sudah diurutkan kalau ini dari satu. Tapi tujuan pembelajaran diurutkan. Dan ini sekali lagi bisa beda-beda elemen di sini, bisa kelas, beda semester. Karena ini dari kelas, kalau fase A dari awal kelas 1 masuk kelas 1, hari pertama masuk kelas 1, atau minggu pertama masuk kelas 1, sampai minggu terakhir kelas 2. Jadi dimulai dari minggu terakhir kelas 2, mundur, terus sampai minggu terakhir kelas 1. Seperti itulah nanti yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran itu seperti itu. Jadi yang teman-teman punya, seperti yang kemarin ditunjukkan Pak Ilham, Pak Hakim ya, per semester gitu ada kelas 1 semester 1 TP-nya apa saja, semester 2 TP-nya apa saja, dan itu sudah urut kalau dialurkan akan bentuknya seperti ini. Dan cara membuatnya sekali lagi tidak dari kalau di situ kan kelihatan kelas 1 semester 1, kemudian seolah-olah itu dari kelas 1 semester 1. Padahal membuatnya tidak dari situ, membuatnya dari bawah ke atas gitu. Dari paling akhir minggu terakhir kelas 2 mundur terus naik gitu ya sampai minggu pertama kelas 1. Seperti itu. Di sini sampai di sini ada pertanyaan nggak? Gampang sih sebenarnya. Baik, kalau tidak ada kita jalan. Silahkan nanti menyusun ATP per kelas per semester. Bisa dicobakan ini dan selalu dimulai dari ide besarnya ya. Nanti ini akan aku kirimkan. Nah, setelah menyusun ATP, kemudian eh, bagaimana cara mencapai tiap ATP kalau sekarang pembicaraannya. Jadi kita sudah, kalau tadi itu dari CP ke TP dan TP kemudian kita alurkan sehingga kita punya produk yang namanya ATP. Nah, setelah punya ATP, kemudian bagaimana mencapai tiap TP itu. Karena tiap TP kan pembelajaran. Sekali lagi, pihak Kemendikbud tidak akan tidak akan meminta teman-teman untuk membuat rencana pembelajaran yang rumit gitu ya. Tapi kalau mau ya tidak masalah kalau mau detail. Setiap orang beda-beda, ada yang membutuhkan detail, terutama guru-guru pemula biasanya membutuhkan kedetilan, tapi kadang kalau guru senior itu relatif tidak membutuhkan sedetail itu. Mungkin hanya tiap minggu ini ngapa, minggu ini apa gitu aja sudah cukup gitu ya. Dan sudah tahu apa yang harus dilakukan karena mungkin sudah relatif rutin gitu. Itu untuk rencana pembelajarannya. Nah, di dalam mengembangkan TP
menjadi rencana pembelajaran juga membutuhkan kerangka kerja. Nah, kerangka kerja ini disebut dengan understanding by design. Walaupun di understanding by design itu juga ada uh, apa namanya backward design atau desain mundur ya. Jadi di sini yang disebut dengan understanding by design, kita memang sebenarnya ingin membantu anak memahami dengan cara dirancang gitu. Rancangannya bagaimana? Mundur sama aja sih sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, uh, pihak Kemendikbud itu tidak secara eksplisit meminta kita menggunakan desain mundur gitu ya, tidak secara eksplisit gitu, secara nyata terang-terangan gitu bilang begitu. Tetapi bagi saya seorang akademisi itu tahu bahwa mereka itu menggunakan understanding by design gitu ya, secara pokok. Bahkan cara-cara mengembangkan CP pun sama. Nah, mereka nanti akan menyarankan boleh kita menggunakan understanding by design. Tokohnya itu Wiggins, Grant Wiggins dan McTighe. J. McTighe, ada dua tokohnya itu yang menulis bukunya. Kemudian mereka menyarankan boleh menggunakan Marzano. Nah, Marzano itu temannya mereka, sama aja sebenarnya menurutku ya, nggak jauh beda. Yang terakhir boleh menggunakan taksonomi Bloom gitu. Cara mengembangkannya boleh dibantu itu. Itu kenapa taksonomi Bloom? Terus terang taksonomi Bloom itu sudah sudah ditinggalkan, sudah direvisi oleh Anderson dan Kraftwerk. Anderson dan Kraftwerk pun sebenarnya sudah ingin ditinggalkan ya, tetapi karena banyak guru-guru yang masih belum bisa move on dari Bloom dan muridnya Anderson Kraftwerk, maka boleh kok pakai Bloom gitu, silahkan. Tetapi tak kasih bocoran gitu ya, sebagai akademisi saya bisa ngeraito gitu, bisa menyondro kalau mereka itu dominannya menggunakan kerangka kerja yang disebut dengan understanding by design atau UBD. UBD gitu ya. Nah, seperti aku sebutkan tadi bahwa understanding by design itu adalah pemahaman yang dikembangkan dalam rangka dirancang gitu. Beda ya pemahaman dengan misalnya aspek-aspek apapun gitu ya dalam pengetahuan gitu. Nah, fokus mereka itu pada pemahaman anak. Jadi bukan kemudian mengingat gitu. Selama ini kan kita menggunakan asesmennya multiple choice, pilihan ganda. Itu kan tidak termasuk pemahaman. Itu dibutuhkan di dalam bumbu pemahaman. Tetapi bukan seperti itu yang diinginkan ya. Diinginkan tuh anak-anak paham. Nah, ketika paham itu kita akan apa namanya membantu anak memaknai atau kita apa namanya memaknai pembelajaran atau pengajaran melalui ide besar tadi sebenarnya atau capaian pembelajaran atau kemudian yang mereka sedang usung namanya transfer pembelajaran. Nah, ini agak trikinya di sini nih. Makanya teman-teman nanti akan menemukan banyak hal yang terkait dengan transfer pembelajaran. Nah, transfer pembelajaran itu banyak kita temukan di dalam CP kita. Misalnya anak-anak mampu mentransfer apa gitu, mampu mentransfer keterampilan gerak yang disusunnya ke dalam atau menerapkan strategi gerak apa di dalam situasi gerak yang berbeda. Itu kan bentuk transfer ya. Kayak kemarin aku contohkan anak-anak akan mempelajari atau anak-anak apa ya kemarin itu lupa aku teksnya. Tapi intinya akan memahami atau menganalisis gitu ya strategi bertahan menyerang di dalam sepak bola. Tapi bagaimana kemudian itu diterapkan pada akhirnya bagaimana anak-anak menerapkannya di dalam futsal atau di dalam bola tangan atau apa gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan transfer pembelajaran. Kenapa transfer ini penting untuk pendidikan era abad 21 ini? Karena dunia di luar sana itu begitu cepat berubah gitu ya.
kalau kita tidak mengajarkan atau tidak menempatkan transfer ini secara penting, maka anak-anak itu tidak akan uh, adaptable gitu ya, karena terlalu banyak mengunyah materi. Kalau kemudian kita banyak kasih info tentang ukuran lapangan, aturan permainan gitu, berbagai macam informasi yang banyak diberikan kepada anak, ya anak mungkin bisa mengerjakan gitu ya, tapi mereka paham nggak? Nah itu penting karena apa? Karena pemahaman di sini, understanding ini penting karena dia menjadi prasyarat untuk transfer itu terjadi. Dengan kata lain, tidak mungkin transfer itu terjadi ketika anak tidak paham. Nah, maka tujuan kita sebenarnya adalah merancang pemahaman itu yang berujung pada transfer pembelajaran. Dalam hal kita, misalnya, kalau kita terpaku kepada eh, pada cakupan materi, ya kita akan bicara hal-hal yang sudah ada di buku atau di materi apa gitu ya. Tetapi kalau pemahaman kita tidak fokus kepada cakupan materi. Materinya itu minimal dalam arti materi yang esensial. Jadi tidak banyak anak itu belajar materi, ini yang paling penting di situ. Ya, ketika anak itu terlalu banyak belajar materi, maka pemahaman itu sulit dicapai. Kalau nggak paham, transfer tidak mungkin tercapai. Jadi materinya itu memang sedikit. Nah, contohnya begini, ketika kita itu bilang terlalu banyak, sebenarnya esensi makanan bergizi itu apa? Secara esensi. Kandungan nutrisi itu apa? Karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Seperti itu misalnya ya secara esensial itu. Tapi kalau kita kemudian terlalu detail dan meminta anak menghafalkan yang disebut karbohidrat itu nasi, yang disebut protein itu daging ayam, sampai detail-detail begitu, itu atau dalam bentuk makanan apa gitu ya. Tidak tahu dalam waktu beberapa tahun terakhir ini kemudian ada transformasi kuliner yang begitu cepat gitu. Ketika mungkin sekitar 5, 6, 7 tahun yang lalu kita nggak tahu ada atau jarang banget menemukan kebab misalnya. Sekarang kebab itu ada di mana-mana dan itu makanan Turki gitu. Di situ tidak ada nasinya, tidak ada ininya, adanya wrapper kebabnya, kemudian mungkin ada apanya di dalamnya gitu ya, yang biji-bijian, sayur-sayuran gitu, yang itu sebenarnya kebab itu sebenarnya apa gitu. Jadi anak itu bisa mentransfer, oh apa namanya eh, kebab itu kandungan gizinya seperti apa gitu. Nah itu transfer karena dia paham sebenarnya esensi dari nutrisi itu apa gitu. Jadi nanti ketika kita terlalu terfokus kepada isi piringku itu adalah nasi, kemudian ada sayur, ada lauk, tempe, tahu, di satu sisi transformasi kuliner itu cepet banget gitu. Ada kebab, ada makanan-makanan ini sekarang itu ya aneh-aneh gitu, banyak banget makanan itu yang itu memang kita adaptasi atau kita impor dari makanan-makanan dari luar negeri gitu. Ada burger, ada apa yang bagi anak-anak sekarang sudah menjadi keseharian ya. Kalau kita kalau belum nasi itu rasanya belum makan gitu. Masih apa gitu. Kalau anak-anak sekarang kan sebenarnya makan satu burger sudah cukup, udah kenyang ya itu makan. Tapi kemudian kemampuan transfer bahwa dalam burger itu karbohidratnya yang mana, proteinnya yang mana gitu ya, lemaknya yang mana itu semestinya yang mesti sampai. Ketika anak paham, maka apapun makanannya dia akan bisa misalnya menganalisis gitu. Karena dia punya bisa transfer. Dalam hal gerak juga sama. Gerak itu terus berubah-ubah. Kita itu nggak pernah tahu ya. Kalau mungkin masa kecil karena kalau waktu kecilku itu aku break dance gitu ya. Break dance, aku tuh seneng break dance dulu gitu. Walaupun dengan irama itu aku nggak bagus menyesuaikan dengan musik. Tapi gerakan-gerakan akrobatik itu pinter. Kayak headstand muter, kemudian berbagai gerakan-gerakan dan break dancing itu pinter banget aku dulu itu. Eh, tapi ya itu apa namanya ya permainan anak-anak aja waktu itu gitu ya. Remaja kita anak-anak menirukan aja gitu, menirukan anak-anak remaja yang muncul di TV atau di mana waktu itu. Nah,
breakdance kemudian menghilang gitu dari kultur gerak kita selama berpuluh-puluh tahun. Nah, sekarang breakdance itu muncul lagi gitu. Bahkan dipertandingkan di Olimpiade kemarin di Paris gitu kan. Nah, ini kan sesuatu banget gitu ya. Sesuatu yang kemudian muncul, tenggelam, hilang. Sesuatu itu begitu. Dalam kultur gerak juga sama. Anak-anak kalau kita ajari sesuatu gitu ya, bisa jadi nanti hilang nggak ada gitu. Dan nggak bisa menerapkan kalau anak-anak nggak punya transfer. Tetapi kalau pembelajaran kita itu penuh dengan pemahaman pada anak-anak, memahamkan anak, maka transfer itu sangat mungkin terjadi di kemudian hari. Walaupun mungkin olahraga atau aktivitas itu sudah hilang gitu, tidak ada gitu. Nah, breakdance hilang gitu, nggak ada orang breakdance. Kalau breakdance lucu gitu, karena itu jadul gitu. Nggak tahunya sekarang dipertandingkan di Olimpiade. Atau tiba-tiba muncul olahraga baru. Atau memang sekali lagi aku bilang sudah bekerja di tempat baru dan tidak ada olahraga itu. Tidak ada orang yang berolahraga, tidak ada sarana prasarana. Bagaimana caranya? Nah, kemampuan mentransfer apa yang dulu dipelajari di kelas PJOK itu sangat penting sekali. Disitulah kemudian pembelajaran kita itu orientasinya pada transfer atau UBD itu atau Understanding by Design memfokuskan pada transfer. Nah, transfer itu dimungkinkan ketika anak-anak memiliki pemahaman. Oleh karena itulah pemahaman perlu kita rancang. Begitu, ya. Eh, Satu contoh lagi atau banyak contoh kita tahu adanya misalnya Gojek. Dulu itu yang namanya Gojek itu ya Gojek itu ya kayak gitu ya. Mau nyari Gojek gimana ya? Gojek itu ada di pos-pos tertentu gitu. Kalau turun di terminal Giwangan mau pergi kemana ya Gojek ya ada pangkalan ojek gitu kan. Kemudian kita Gojek. Tapi kemudian adanya aplikasi Gojek. Udah luar biasa itu benar-benar mereformasi. Taksi juga sama dulu yang namanya taksi itu Sadewo, taksi Bluebird. Sekarang hancur mereka dengan taksi-taksi online gitu. Bahkan Bluebird mau nggak mau untuk bisa survive, dia bergabung ke ke Grab, ke Gojek gitu ya, ke Maxim gitu. Bisa dibayangkan perubahan sekarang itu begitu cepat sekali gitu ya. Ketika kita itu dulu hanya mengajarkan ojek manual gitu ya, tiba-tiba sekarang misalnya ya aku ngomong ketika kita mengajarkan anak-anak caranya nyari duit pakai ojek pakai motor kita gitu ya dan harus mangkal di pangkalan dan sebagainya baru kemudian anak-anak mencicipi dunia kerja sebentar tiba-tiba ada ojek online gitu, ojol wah selesai semua gitu jadi dunia itu begitu cepat berubah yang yang dibutuhkan anak-anak kita adalah kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan perubahan-perubahan yang ada di 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 dunia ini di dunia mereka. Disitulah kemampuan transfer itu penting di dalam semua lini dan anak-anak perlu kalau perlu tidak hanya ini ya kalau perlu bisa menjadi game changer gitu yang turut merubah dan disitulah transfer itu penting. Anyway seperti itu ya landasan dasar berpikirnya. Di sini kemudian UBD itu adalah atau kalau kita akan menggunakan UBD kita akan menganalisis dan mentransfer capaian pembelajaran ke dalam perencanaan pembelajaran intinya gitu. Nah, pemahaman itu didapatkan ketika anak-anak kita penting banget ini secara otonomi tidak terlalu banyak diperintah, tidak banyak diberikan instruksi, apalagi pendekatan kita itu pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi membutuhkan otonomi untuk memahami dan mentransfer pembelajarannya ke dalam performa otentik ini. Performa otentik ini penting. Ketika kita ngetes anak dengan apa namanya tes keterampilan teknik yang menggunakan tes gitu ya. Misalnya tes passing kalau ya aku SMA kalau SD aku nggak bisa gambarkan. Misalnya tes tes Brady volleyball gitu dengan passing atau tes shooting gitu atau tes dribbling dengan mendribble bola melewati kon gitu. Nah, itu termasuk performa yang tidak otentik karena yang diperformakan itu kenyataannya kita ketika kita bermain bola menggiring bola itu yang menggiring bola benar-benar melewati kon itu kan hampir nggak pernah ada gitu ya. Yang terjadi bukan seperti itu. Maka kemudian performa otentik ini
ditunjukkan dengan performa sebenarnya. Kalau kita mau anak-anak itu kepengen bisa main sepak bola, kemudian performa otentiknya ya bermain sepak bola gitu ya. Seperti itulah. Dengan asesmennya juga terkait dengan bermain bola. Tidak kemudian direduksi itu. Termasuk pemahaman di pengetahuan juga sama. Pemahaman itu tidak kita menggantungkan kepada tes formatif gitu. Aku terus terang masih menyesalkan kenapa kota dispora kota atau DIY masih menggunakan apa namanya asesmen daerah itu ASPD ya. Karena itu sebenarnya tidak mengukur performa otentik gitu. Ya, hanya sangat spesifik. Tapi itu menjadi penentu untuk masa depan anak dalam tanda petik ya. Bisa masuk kemana-kemana itu dari sesuatu hal yang sebenarnya nggak signifikan. Nah, ini yang aku pikir perlu kita pahami nanti kenapa kemudian ada asesmen formatif ditekankan, asesmen otentik ditekankan di dalam kurikulum yang baru ya. Nah, UBD ini menggunakan desain mundur, aku pikir tidak perlu aku ulang lagi, tetapi intinya model desain mundurnya adalah kita menetapkan hasil, beda dengan yang ATP tadi ya. Kalau ATP kan hanya mengurutkan TP. Kalau ini merancang pembelajaran, kita menetapkan hasilnya dulu dengan menggunakan TP, tentunya sudah ada TP-nya apa, kemudian menentukan buktinya apa kalau kita mencapai TP itu. Ya, dengan kata lain assessment sebenarnya. Baru kemudian merencanakan langkah-langkah pembelajarannya atau langkah-langkah instruksionalnya seperti apa. Jadi urut dari ujungnya apa, TP-nya apa, kemudian bukti bahwa anak-anak kita mencapai TP itu, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita apa. Nah, aku nggak tahu apa perlu sedetail ini ya, bahwa di dalam UBD itu yang ingin diminta di dalam menetapkan hasil itu tujuan transfer jangka panjang, tentu ini akan dibantu oleh TP maupun CP. Kemudian makna, aku yakin nggak akan diminta sih. Tetapi kadang juga yang diminta pertanyaan pemantiknya apa. Dan yang penting pengetahuan dan keterampilannya apa yang akan diperoleh. Sehingga kemudian pada akhirnya capaian pembelajarannya tercapai. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini kalau kita ingin mencapai pemahaman, maka tidak boleh terlalu banyak. Sampaikan yang sedikit tapi esensial. Itu yang selalu nanti akan diminta oleh Kemendikbud. Kita tidak mengajarkan semua-mua. Kalau kemarin kan kita berdasarkan, oke, kita mengajarkan ini, itu. Harus di-cover ini, itu. Tetapi kalau sekarang, kita tidak mengcover materi gitu ya. Tetapi menuju capaian. Dan menuju capaian itu butuh pemahaman. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk transfer. Nah, untuk transfer itu syaratnya adalah materinya tidak terlalu banyak. Kalau kita ingin mencakup materi ya udah ngomong secepat-cepatnya aja di depan kelas, kasih aja materi sebanyak-banyaknya anak-anak itu. Kalau itu pengetahuan ya. Keterampilan juga sama. Kalau kita ingin mengcover ya udah kasih sebanyak-banyaknya aja, tetapi sebenarnya keterampilan yang esensial itu apa? Gitu. Dari keterampilan gerak motorik, gerak fundamental lokomotor gitu, apa sih yang esensial gitu. Kita tentu nggak akan bisa mengajarkan semua-mua kan. Tapi yang esensial di tiap fase itu apa? Itu yang diajarkan. Dan bagaimana kemudian anak-anak mentransfer. Ya, kalau kita mengajarkan engklek gitu ya, gerak engklek dan bagaimana gerakan engklek itu bisa ditransfer di apa namanya situasi gerak yang berbeda atau situasi gerak yang lain gitu. Misalnya engklek dalam permainan engklek gitu ya. Tapi bagaimana engklek bisa digunakan di dalam apa namanya games apa gitu ya yang ada engkleknya. Atau kita bisa menciptakan game yang lain yang berbeda dengan engklek tapi menggunakan gerakan engklek. Nah, kayak kayak gitu-gitu anak-anak menjadi difasilitasi keterampilannya pada dasarnya anak-anak pada akhirnya paham tak bisa terampil tentang engklek tapi juga paham
engklek itu sebenarnya yang benar seperti apa, yang efektif seperti apa gitu ya, yang aman seperti apa gitu. Dan bagaimana engklek itu, gerakan engklek bisa digunakan di dalam situasi gerak yang lain gitu. Nah, kalau anak paham dan anak menggunakan keterampilannya di dalam berbagai konteks yang berbeda, itu yang kita inginkan. Nah, di dalam menetapkan hasil itu ada beberapa komponen. Yang pertama transfer, kita sudah paham, kita sudah upas tadi ya. Yang penting transfer itu adalah bagaimana anak-anak membawa apa yang mereka pelajari ke suatu cara yang berbeda atau dalam konteks yang berbeda, tempat yang berbeda, dan menggunakan dengan cara lain dengan caranya sendiri. Nah, itu transfer gitu ya. Kemudian makna itu pemahaman, ide yang didapatkan dari merefleksikan dan menganalisis pembelajarannya sendiri. Kalau dalam bahasanya Bloom itu metakognisi gitu ya. Dan membutuhkan pertanyaan pemantik yang mengarahkan pada pemahaman. Nah, ini ada tipsnya bagaimana merumuskan pertanyaan pemantik, nanti nggak akan aku bahas. Nah, di dalam understanding by design itu mereka penulis itu Wiggins dan McTighe itu membuat tabel seperti ini untuk membantu. Tapi aku pikir nggak perlu inilah, tapi sekedar aja. Di sini ada capaian pembelajarannya apa. Kemudian transfer di sini lebih kepada TP sebenarnya. Kalau kemudian kita pecahan TP-nya juga bisa dimakna, yang artinya peserta didik memahami. Kemudian pertanyaan pemantiknya apa. Nah, kalau pemerolehan itu ada yang mengetahui dan keterampilan yang akan pengetahuannya apa, keterampilannya apa gitu ya. Nah, yang aku perlu garis bawahi di sini adalah untuk pemerolehan ini, anak-anak akan memperoleh apa sih? Anak-anak akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam understanding by design itu kita tidak disarankan menyampaikan pengetahuan atau keterampilan yang terlalu banyak tadi, tapi yang esensial. Yang esensial itu kan bahasanya Kemendikbud aja ya, bahasanya teorinya namanya pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan deklaratif itu simpel aja sih, kayak informasi faktual gitu ya. Kosakata, konsep dasar, pengertian, definisi. Itu yang disebut dengan pengetahuan deklaratif. Nah, kita itu nggak usah menyampaikan materi banyak-banyak lah. Cukup pengetahuan deklaratif aja, yang disebut lemak apa, yang disebut dengan protein apa. Simpel-simpel gitu aja. Kemudian pengetahuan prosedural itu keterampilan dasar atau suatu cara gitu ya, yang itu simple gitu. Keterampilan dasar satu cara atau lainnya. Nah, di sini misalnya caranya menendang bola supaya sampai ke lawan itu seperti apa sih? Supaya kita melempar atau menyarangkan bola ke gawang seperti apa sih? Gitu. Jadi pengetahuan yang simpel-simpel seperti itu yang justru disampaikan, bukan pengetahuan yang kompleks. Nah, di sini kemudian komponen yang lain adalah analisis capaian pembelajaran, tapi aku nggak akan perlu sampai di sini ya. Yang disebut oleh Kemendikbud itu bilang sampaikan pengetahuan esensial atau materi esensial itu berasal dari ini. Sesuatu yang sangat simpel sebenarnya, tetapi esensial. Nah, ini contohnya peserta didik merancang dan menguji kalau diturunkan menjadi atau di dalam tabelnya understanding by design akan seperti ini. Dan ini semua akan membantu kita mengisikan nanti RPP kita atau modul ajar. Nah, biasanya di kita kalau kita merancang pembelajaran selanjutnya ini ya, itu banyak yang cenderung dimulai dari langkah-langkah pembelajarannya. Apa saja nanti tiap minggu gitu ya. Baru kemudian itu tujuan pembelajarannya apa sih? Terakhir kali menentukan asesmennya. Nah, atau kebalik-balik ya, kemana yang ada. Atau ada yang langkah-langkah pembelajaran, asesmen. Tujuan langkah-langkah baru asesmen. Tetapi kalau di UBD ini kita dimulai dari menentukan capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya, jangan bicara langkah-langkah pembelajarannya dulu. Nah, kalau capaian atau tujuan pembelajarannya kan di sini nih, di tahap 1.
tujuan pembelajaran di sini, menetapkan hasil. Kemudian yang kedua menentukan bukti. Nah, di sini menentukan bukti itu kita bicara asesmen sebenarnya. Nah, asesmen di sini tentu untuk tiap TP itu tidak harus selalu keras gitu untuk atau tidak harus selalu modelnya ujian tes-tes tertulis gitu, nggak harus selalu gitu ya. Nanti aku tunjukkan. Di sini menggunakan performa. Nanti selalu gunakan tugas performa ya. Atau produk apa yang menjadi bukti pemaknaan atau transfer. Dengan kata lain bahasa kita, performa atau produk apa yang akan menjadi bukti kita mencapai tujuan pembelajaran. Intinya seperti itu. Apa kriteria untuk mengakses performa? Nah, ini bahasa kita namanya KKTP sebenarnya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian bukti tambahan dan asesmennya apa? Ya, nanti kita bahas ya. Ya, yang paling penting di sini adalah komponen sentral menentukan bukti harus ada asesmen pemahaman. Ingat, ketika kita memberikan anak tes tertulis dengan pilihan ganda, itu hampir dipastikan 90% bukan mengasesmen pemahaman. Gitu. Dia mungkin hanya daya ingat gitu ya atau apa, tapi jarang sekali kemudian itu menunjukkan bahwa anak itu paham. Anak mungkin skornya nilainya bisa 190, tetapi belum tentu paham. Banyak anak-anak kita itu paham matematika, IPA kayak gitu, melalui tes-tes multiple choice gitu pilihan ganda. Tapi belum tentu mereka paham gitu. Nah ini masalahnya. Oleh karena itu, asesmen pemahaman itu harus sifatnya terbuka. Terbuka itu apa ya? Tentu tidak seperti multiple choice itu. Terbuka itu tidak ada jawaban benar yang tunggal atau jawaban final gitu. Yang benar seperti ini enggak. Yang ada apa? Yang ada adalah kriteria evaluatif. Ya, kriteria evaluatif itu dimulai dari kriteria bergerak menuju rubrik yang lebih detail. Kriterianya apa? Kriterianya anak itu bisa bekerja sama apa? Atau anak itu menunjukkan fair play apa? Ada 3 kriteria, 4 kriteria gitulah ya. Dari kriteria itu nanti dijabarkan. Bukan benar salah, tetapi kalau yang istimewa itu apa gambarannya? Deskripsikan dalam rubrik. Kalau bagus itu apa? Baik itu apa? Kalau masih perlu peningkatan apa gitu ya? Masih kurang apa? Nah, itu dideskripsikan. Itu yang disebutkan rubrik ya. Nah, di dalam materi tetapi pemahaman. Dan pemahaman itu asesmennya dibutuhkan asesmen yang terbuka. Oke. Kriteria ya, tugas performanya apa, bukti tambahnya apa gitu. Boleh nggak kita menggunakan tes tertulis pilihan ganda? Boleh aja, tetapi nanti mungkin prosentasenya menyumbang pada penilaian itu dibobot rendah gitu ya, tidak perlu harus besar. Misalnya prosentasenya kecil gitu ya. Seperti ini nanti bisa dilihat ya, aku nggak akan ini. Tapi yang perlu dilakukan yang ketiga adalah setelah kita menetapkan kayak tadi kita mau ke Malioboro, dari SMP Negeri 1 mau ke Malioboro, kita tetapkan dulu Malioboronya di mana. Misalnya di Malioboro Mall. Nah, kalau di Malioboro Mall, kita perlu menetapkan bukti apa kalau kita telah sampai di Malioboro Mall sebelum kita berjalan mundur. Jadi disitulah UBD berperan. Tujuannya kemana? Oke, Malioboro Mall. Bagaimana kita tahu kalau kita sampai Malioboro Mall? Pertanyaannya seperti itu. Oke, foto di depan Malioboro Mall atau mungkin kita tahu bahwa di situ ada toko di sekitar Malioboro Mall gitu ya. Kita sampai di pertigaan apa itu namanya dan seterusnya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita sampai di Malioboro Mall. Kalau kita sudah tahu, oke, bagaimana kita tahu kalau kita sampai di Malioboro Mall? Kita foto, gitu, foto di depan Malioboro Mall. Oke, setelah kita tentukan buktinya, baru kemudian kita berjalan mundur gitu. Itu ya, itu caranya menyusun seperti itu. Nah, sekarang kita berjalan mundur ke langkah-langkah pembelajarannya. Apa saja aktivitas, pengalaman pembelajaran, dan pelajaran yang akan membawa kepada pencapaian hasil tadi dan keberhasilan dalam asesmen.
bagaimana RPP kita nanti membantu murid mencapai transfer, makna, penguasaan, dan terusnya. Termasuk bagaimana kita memonitor kemajuan. Bagaimana kita mentahapkan dan mendiferensiasi materi dalam rangka optimalisasi capaian pembelajaran. Nah, nanti kita tunjukkan. Dan apakah peristiwa pembelajaran di tahap 3 selaras dengan tujuan besar di dalam tahap 1 dan asesmen di tahap 2 gitu. Apakah tahap 3 ini kita terakhir itu selaras gitu ya. Prinsip merencanakan pembelajaran aku tidak perlu sampaikan secara detail karena kita semua sudah sangat ahli aku pikir dalam bidang itu. Yang paling penting di sini adalah keselarasan apa yang kita rencanakan dengan tujuan pembelajaran. TP-nya di tahap 1 kalau di UBD. Dan assessment. Ini harus align, harus selaras, kalau aku boleh mengatakannya harus lencang. Kenapa namanya lencang gitu? Kalau kita lencang depan gerak gitu. Namanya lencang itu kan lurus kan antara kalau anak-anak paskibra itu antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat tuh semua lurus gitu ya. Karena mereka melakukan lencang depan. Gitu. Sama aja dengan rencana pembelajaran kita itu harus lencang antara rencananya, TP-nya dan asesmennya. Nggak bisa nggak lencang gitu. Nah itu yang paling penting di situ. Kemudian rencana pembelajaran itu meskipun harus lencang, dia bukan rencana yang kaku, tetapi kerangka kerja yang fleksibel. Dan kita selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi berdasarkan umpan balik. Wah, anak-anak ternyata kesulitan, sesuaikan. Wah, anak-anak ternyata kemudahan, bagaimana caranya kita menyesuaikan. Seperti itu. Nah, rencana kalau kita itu kemudian kaku harus seperti itu, maka biasanya tidak akan responsif. Ketika murid tidak paham, anak-anak bingung, anak-anak nggak dong gitu ya, kita nggak paham dan kemudian nggak bisa merespon gitu, dan tetap menjalankan perencanaan kita gitu ya. Nah, di sini understanding by design itu mendorong teman-teman untuk melihat dan mencermati masalah dengan cara memonitor dan menyesuaikan sebelum telat untuk diselamatkan anak-anak itu. Ya, seperti itu ya. Misalnya karena kesalahannya sudah terlalu parah, sulit diperbaiki dan seterusnya. Ah, yang kemudian juga sekarang sering muncul adalah yang disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi kita membutuhkan asesmen diagnostik gitu ya. Dan formatif di tahap 3 itu tidak seperti asesmen sumatif ya di tahap 2. Asesmen diagnostik dan formatif itu memonitoring dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran murid. Kalau kita tahu anak-anak awalnya ada di mana, kita tahu nanti startnya akan di mana, aktivitasnya apa, dan apa yang kita harapkan itu bisa finish gitu ya. Seperti itu. Nanti juga ada makanya di dalam kurikulum kita selalu bilang, oh nanti ada asesmen diagnostik ya. Itu sebenarnya bagian dari teori di UBD juga gitu. Nah, ini bentuk-bentuknya yang sudah jadi ya, tahap 3-nya seperti apa aktivitasnya. Dan aku sekali lagi tidak akan terlalu teman-teman tidak terlalu risau dengan apa yang aku sampaikan itu terlalu banyak dan terlalu teoretik gitu ya. Nggak masalah karena yang penting itu adalah teman-teman di sini bisa memahami apa namanya konsep dalam kurikulum baru ini seperti apa. Sekali lagi kita menempatkan capaian pembelajaran sebagai cara berpikir dan kemudian cara mengembangkan rencana pembelajaran kita juga tidak bisa seperti kemarin-kemarin. Tapi seperti yang aku sebutkan tadi. Dimulai dari ujung, dari capaian kita, menetapkan asesmennya, baru kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Semua saling terkait. Kapan di situ ada asesmen diagnostik, formatif, kemudian
kapan kita tahu bahwa kita mencapai tujuan pembelajaran kita. Seperti itu teman-teman, ada yang ingin didiskusikan? Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silahkan. Materinya memang baru ya bagi sebagian Iya. besar orang. Aku Mungkin yakin masih, dosen iya Pak. dosen-dosen di UNJ juga banyak yang belum tahu ini gitu. Aku beruntung dulu pernah belajar waktu kuliah gitu. Gitu. Nggak kebayang sih kalau aku uh, kuliahnya di apa namanya di sini-sini aja gitu. Mungkin aku nggak mendapatkan perspektif yang berbeda gitu di situ. Bahkan lama jauh ketika dapat waktu ketika S2. Jadi jangan khawatir kalau kemudian understanding by design itu rumit. Nah, akan aku kembalikan lagi kepada apa namanya penolong kita saat ini ya, tanpa mengabaikan Tuhan yang Maha Esa, tapi artificial intelligence itu sangat bisa membantu kita. Oke. Nanti perintahnya sama sebenarnya, tapi tuliskan dengan UPD gitu. Nah, mereka sangat paham UPD itu apa. Ya, aku kasih contoh ya. Otomatis akan muncul ya Prof ya. Muncul seperti seperti aku sampaikan panjang lebar tadi gitu. Tapi kan teman-teman mesti tahu dulu konsepnya atau nggak harus nggak nggak harus paham tapi punya wawasan gitu ya. UBD itu apa gitu. Understanding by design itu apa gitu. Sehingga nanti ketika ditanya UBD itu apa? Oh, UBD itu pokok-pokoknya adalah merancang secara backward design, secara mundur gitu ya. Kemudian ada apa, ada apa, ada apa. Nanti ini PowerPoint-nya aku share lah ini hal yang sudah aku sarikan dari berbagai buku tentang UBD dan sangat padat dalam beberapa slide PowerPoint gitu ya, bisa dipelajari. Tetapi membuat membuat perencanaan pembelajaran dengan UBD seperti apa? Ya, mari kita tanyakan AI nanti kalau memang kita masih belum bisa, masih bisa dibantu AI. Kalau nggak cocok, nanti kita utak-atik lah gitu ya, seperti apa. Karena sekali lagi AI juga nggak apa namanya selalu tahu kondisi kayak apa sebenarnya di lapangan. Baik, aku coba share screen. Aku coba ngambil apa ya? Oke, ini saya seorang guru sekolah dasar. eh, 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 buatkan rencana pembelajaran dari tujuan pembelajaran ini. Em, pastikan ini ada di kelas apa. Kalau ini beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan fase. Kalau ini misalnya atau langsung kita tulis begini. Misalnya saya seorang guru sekolah dasar eh, kelas 2 gitu ya. Kelas 2. Berarti nanti kita aktivitasnya akan untuk di kelas 2. Tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan keterampilan gerak lokomotor. Ada 4 di sini: berlari, berjingkat, engklek, melompat gitu ya. Dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak. Ini tujuan TP kita. Nah,
kita ingin membuat ini dalam berapa minggu? Harus detail. Mau mengajarkan ini berapa minggu? Taruhlah 4 minggu ya. 4 buatkan dengan kerangka kerja UBD. Jangan lupa ditulis itu. Dengan 4 pertemuan masing-masing pertemuan berapa jam atau berapa menit? SD itu berapa? Bersih ya, sudah termasuk ganti pakaian, jalan kaki ke lapangan dan lain sebagainya. Kira-kira bersih punya berapa menit kita? 1 JP-nya 35, Bro. 1 JP-nya 35, kan kita punya 3 JP ya. Iya. Ya taruhlah 90 menit ya. Seperti itu. Saya seorang guru sekolah dasar kelas 2, buatkan rencana pembelajaran dari tujuan pembelajaran ini. Mempraktekkan keterampilan gerak lokomotor, misalnya berlari, dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak. Buatkan dengan kerangka kerja UBD. Oh, ini kita hapus saja dulu. Pembelajaran saya adalah 4 pertemuan, masing-masing pertemuan 90 menit. Nah, ingat ini cara bertanya ini penting ya. 90 menit. Kemudian apa? Buatkan dengan kerangka kerja UBD termasuk assessment diagnostik dan kriteria ketercapaian pembelajarannya. Panjang ya. Dengan diagnostik kriteria ketercapaian pembelajarannya. Kita minta kriterianya berapa? Karena bisa jadi dia bisa membuatkan kriteria yang banyak banget loh. Jadi misalnya kita sederhana aja minta 4 kriteria gitu ya. 4 kriteria ketercapaian pembelajarannya. Gitu. Nah, teman-teman semua, AI ini juga pinter. Kalau kita menginginkan rencana pembelajarannya kita kembangkan dari buku apa? Jadi kalau boleh aku bocorkan ya, ini tidak terjadi di mana-mana. Ini bukunya namanya Children Moving. Ini salah satu buku yang dikembangkan untuk mengembangkan CP di SD untuk keterampilan geraknya gitu. Dan ini dari kelas 1 sampai kelas 5, masih bisa diaplikasikan sampai kelas 6 sih. Di sini ada konsep gerak, di sini ada, di sini termasuk yang konsep gerak itu kita kembangkan dari sini. Ada movement konsep atau konsep gerak. Konsep gerak itu apa gitu ya. Terus mengajarnya seperti apa itu ada nanti. Aku kasih yang lebih ini ya. Termasuk kemudian berbagai keterampilan gerak dasar di sini. Keterampilan gerak fundamental. Ini movement konsep ya. Ini konsep movement konsep itu, konsep gerak itu ada kesadaran ruang. Konsep ruang ya berarti. Kemudian ada konsep usaha atau effort. Kemudian ada konsep keterhubungan. Ya, ada konsep-konsep itu. Sayangnya nih buku belum ada penulis bahasa Indonesia atau penulis kita yang menulis buku seperti ini. Adanya dalam
sumber bahasa Inggris gitu. Padahal ini sangat luar biasa sekali dipakai secara internasional geraknya. Ini keterampilan gerak dasar traveling itu kan sebenarnya lokomotor ya, fundamental lokomotor skill, keterampilan lokomotor fundamental. Jalan, lari, hopping itu melompat, leaping itu engklek kalau nggak salah, sliding itu bergerak menyamping, gerak galloping kalau kita bilangnya lari kuda, skipping gitu ya, loncat atau apalah gitu skipping. Kemudian level skill proficiency-nya seperti apa? Kemudian gerak ini kan gerak traveling ya, berpindah tempat nih banyak banget nih sampai berapa ratus halaman. Dari 300 sampai 30 halaman lah. Kemudian ada keterampilan gerak chasing. Chasing itu mengejar karena hampir di banyak olahraga itu gerakannya mengejar. Dan fleeing itu lari dari kejaran. Kalau dodging itu menghindar, ya, menghindar dari apa gitu ya, pukulan, menghindar dari bola yang dilempar gitu ya. Ada jumping and landing, artinya meloncat dan mendarat gitu ya, melompat dan mendarat gitu ya. Kemudian ada kalau jumping itu kalau di terjemahannya loncat dan lompat itu sama-sama jumping. Balancing itu menjaga keseimbangan. Transferring weight itu mentransfer berat badan gitu ya, dan rolling itu berguling. Jadi ada banyak sekali, dan di sini kapan itu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ada semua di sini gitu. Termasuk konsep geraknya. Jadi buku ini sangat luar biasa. Sayangnya halamannya sampai hampir 700 halaman ini. Siapa yang mau baca gitu? Kalau mau bagus, baca buku ini dipahami. Kalau nggak mau bagus, mau bagus, tetapi kita kesulitan, bolehlah kita minta tolong AI. Dengan cara apa? Buku itu kita unggah di sini. Ya, ini aku unggah ya, attach file, kemudian upload from computer, dari komputer, bukunya PDF-nya diupload. Tunggu dulu sampai ini terupload, dan kita bisa memerintahkan AI, tolong merujuk pada buku kita selalu bisa membuat RPP yang bagus. Kenapa? Karena merujuk pada buku gitu. Nah, nanti aku kirimilah beberapa buku-buku yang itu bagus ya. Walaupun bahasa Inggris, walaupun tebalnya itu 700 halaman, jangan khawatir gitu. Karena kita selalu bisa meminta bantuan AI untuk membuat ini. Nah, ini coba kita klik ya. Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Sudah dibuatkan RPP-nya? Tinggal mau dikembangkan, mau jadi modul ajar dan sebagainya. Silakan ya. Tahap 1, jadi dia sudah bilang kerangka UBD atau Understanding by Design. Ini tujuan pembelajaran sudah ada. Pertanyaan esensial itu pertanyaan pemantik ya. Kalau di kita namanya pertanyaan pemantik, sudah dibuatkan. Tapi kalau menurut UBD namanya pertanyaan esensial. Gitu. Nah, ada penilaian assessment evidence ya di sini tahap kedua, yakni assessment diagnostiknya apa. Ini sudah ada assessment diagnostiknya seperti apa.
Asesmen formatifnya apa? Asesmen sumatifnya apa? Ya. Kemudian di tahap ketiga kita membuat RPP, rencana pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya. Pertemuan pertama durasi 90 menit, aktivitasnya apa saja? Pemanasannya apa, kegiatan intinya apa gitu ya. Kalau mau ada tujuan khusus ya tujuan khusus aja di sini. Berarti kan di sini memperkenalkan dan melatih atau mempraktekkan kalau bahasa kita ya. Melatih ini kan bahasa penerjemahannya. Kalau di kita namanya mempraktekkan, berlari dan berjingkat. Kemudian di pertemuan ketiga apa, pertemuan keempat apa itu ada semua di sini. Kemudian KKTP-nya, kriteria ketercapaian pembelajarannya ada 4 di sini. Ya, ada 4 di sini. Kita bisa, kalau kita membutuhkan asesmennya, tolong dong dibuatkan instrumen asesmennya gitu ya. Asesmennya. Assessment untuk keempat kriteria tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat, tapi kriterianya dipisah-pisah nih. Aspek yang dinilai teknik berlari gitu ya. Di sini tidak ada salah benar ya, karena ini sifatnya performatif gitu ya. Kalau kita minta apa namanya keempat ini, coba ya, dalam satu kriteria ya, buatkan keempat kriteria tersebut dalam satu instrumen assessment. Biar nggak bingung. Tapi kalau teman-teman mau pisah-pisah nggak masalah, karena ini kan sifatnya jadi formatif ya ini. Diberikan kepada anak. Ya, dia nggak salah. Skornya 1, 2, 3, 4. Sempurna itu kalau postur tubuhnya benar. Postur tubuh benar tapi tidak konsisten. Itu dari sisi tekniknya. Dari sisi kontrol kecepatan seperti apa. Nah, ini teknik berjingkat, kontrolnya seperti apa, keseimbangannya seperti apa. Ini semua sudah ada. Kita tinggal menggunakan. Nah, ini kalau kita mau bikin dalam satu assessment, seperti ini, nama siswanya siapa, kelas 2, tanggal berapa, kemudian dia ada di mana gitu. Semua sudah ada di ini. Kalau kita menginginkan assessment diagnostiknya, buatkan assessment buatkan tugas performanya dan assessment formatif. Nah, di sini tugas performanya adalah misalnya lomba lari estafet. Jadi kemudian misalnya lomba lari pertamanya itu lari gitu ya. Setelah tongkat disampaikan, kemudian anak-anak tidak berlari tapi berjingkat. Orang yang ketiga dia engklek, orang yang keempat lompat misalnya kayak lompat kata atau apa ya, estafet tapi berbagai gerakan ini. Nah, ini yang disebut dengan tugas performa atau performance task di dalam UPD. Seperti itu. Instruksi tugasnya apa, kemudian instrumen asesmennya apa. Nah, ini kita bisa mengakses langsung dari teknik gerakan, keseimbangan, kecepatan, dan lain sebagainya, kerjasama tim, sportivitas, dan itu sekaligus berbagai aspek dinilai di sini. Dan inilah yang akan menunjukkan KKTP itu di situ. KKTP-nya dari mana ya? Anak-anak bisa ini, bisa itu yang nanti diturunkan menjadi ini kriteria nih, penguasaan teknik berlari, keterampilan berjingkat, keterampilan engklek,
integrasi gerak dalam permainan. Ini adalah keempat kriteria gitu. Nah, aspek yang dinilai apa dan kemudian deskripsinya apa ini? Nah, deskripsinya yang ketika lari yang benar itu seperti apa? Postur tubuh saat berlari, postur tubuh benar, pandangan lurus ke depan, lengan mengayun. Ini teknik berlari apa namanya? Deskripsinya seperti ini. Nah, skornya 1 kalau tekniknya salah. Skor 2 tekniknya kurang benar. Tekniknya benar tapi tidak konsisten. Skor 4 teknik benar dan konsisten gitu. Tapi kadang-kala tekniknya benar tapi kontrol kecepatannya bagus. Anak-anak kan macam-macam dan itu nggak apa-apa karena di sini kita hanya ingin tahu apakah tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau tidak gitu ya. Berapa anak yang mencapai, berapa anak yang tidak. Kalau sebagian besar tidak, kita mesti ngapain? Jadi fungsi asesmen formatif seperti itu. Termasuk kemudian kalau bisa sih, kalau ini mau jadi bagian dari penilaian akhir nanti, ya modelnya dibobot gitu ya. Misalnya lomba estafet tadi dibobot berapa gitu. Atau apalah nanti asesmen sumatifnya akan seperti apa. Buatkan asesmen sumatifnya gitu. Tapi asesmen sumatifnya bisa pakai ini tadi sih sebenarnya, pakai rubrik ini. Nah, instruksinya seperti apa di sini? Penilaiannya seperti apa gitu ya. Observasi guru berarti ini menggunakan observasi. Penggunaan hasilnya apa? Untuk refleksi harian atau penilaian akhir. Kalau penilaian akhir nanti akan seperti apa gitu ya. Seperti itu. Bobotnya berapa untuk ini? Karena tidak semua gerakan itu sama bobotnya, maka tidak semua gerak itu sama sehingga bobotnya juga tidak harus sama. Bisa jadi dibobot berapa persen gitu ya, dari total nanti akhirnya berapa persen, apa 100% kan begitu. Ada nggak tes tertulis? Bisa jadi ada, tetapi mungkin bobotnya berapa persen. Itu caranya nanti kita melakukan evaluasi akhir begitu. Bagaimana? Mudah bukan? Termasuk kalau kita menginginkan materi, karena kalau kita bikin modul ajar kan harus detail tuh. Ada materinya, ada bahan ajarnya, kemudian ada asesmennya, instrumennya itu dicantumkan kan gitu. Nah di situ nanti tinggal aja dimasukkan gitu. Boom, boom, boom. Buatkan aku materi handout gitu ya, atau ringkasan itu apa gitu loh. Materi untuk tujuan pembelajaran ini akan dibuatkan gitu materinya, sehingga kita punya materi gitu. Tambah lagi nanti medianya gitu ya atau apa gitu. Kalau modul ajar kan begitu. RPP plus apa? Plus media pembelajaran plus materi pembelajaran dan plus asesmennya, instrumen asesmennya apa. Dan itu semua bisa kita tanyakan ke ChatGPT. Kuncinya satu, pertanyaannya yang bagus karena hasilnya itu sangat tergantung pada bagaimana kita bertanya. Seperti itu, teman-teman. Kita harus Monggo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Kalimat Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti sudah mantap semua nih, tinggal Aman. eksekusi. Antara aman dan mumet kok, bro. Mumetnya karena penjelasan tadi di awal tuh bikin mumet, tetapi amannya itu karena ada artificial Ada ada itu dengan bagus tanpa harus membaca buku 700 halaman tuh sudah bisa sekarang gitu. Nanti termasuk minta kelas 5, minta kelas ini ada. Baik, kalau nggak ada sebenarnya sudah selesai sih, tinggal dieksekusi saja. Silahkan nanti seperti apa. Dan rasa-rasanya kalau webinar ini masih sampai lama tanggalnya, aku sudah tidak memberi materi lagi, pasti akan semakin mabuk nanti kalau masih ada materi lagi ya.
nanti tinggal dipraktekkan aja dan mungkin sharing berbagi best practice gimana sih membuat TP menurut saya gitu ya. Silahkan diorganisir seperti itu atau kerja mandiri silahkan aja diatur. Saya sih udah nggak masih bisa banyak memberi materi tapi nanti terlalu banyak. Cukup itu saja dan aku pikir dari apa yang kita bertemu selama 3 hari ini sudah bisa kok mengembangkan CP dan menyusun rencana pembelajaran yang itu bagus itu sudah bisa. Oke. Aman ya, kalau aman waktu aku kembalikan ke Pak Arief untuk buku-buku sepertinya saya pernah berbagi ke Pak Fahmi, ke Pak Hakim, Pak Arief, walaupun tidak nanti coba aku share linknya ya, Oke. link ke buku-buku itu. Siap. Tidak semua Ada, sih Bro. yang aku punya lebih kepada yang terkait dengan itu sama taktik nanti. Yang pembelajaran taktik ada di sana. Jadi yang terkait strategi taktik itu nanti ada bukunya, setidaknya ada 2 buku nanti yang bisa. Teman-teman boleh pakai buku yang lain sih selama bisa menemukan PDF-nya. Gitu. Oke. Aku pikir itu kurang lebihnya mohon maaf. Waktu aku kembalikan ke Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nih ngomong Monggo teman-teman kalau ada yang nanya ngomong Prof Calinya masih ini. Monggo. Mas Hakim. Mas Hakim. Untuk saya bertanya sedikit mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Punya saya malah nggak masuk. So, Anjir. Mohon izin Prof. Sandi. Ini kan apa namanya? Tadi kita sudah dari kemarin kita sudah membahas antara TP kemudian sampai ke ATP. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan terkait asesmen yang sebenarnya masuk di kami karena banyak kasus yang kurikulum sebelumnya, maksud saya kurikulum sebelumnya itu yang elemen dan CP sesuai dengan keputusan BSKAP yang 33 tahun 2023 itu masih banyak teman-teman dari kami di lapangan itu yang antara menyusun ATP dan asesmennya itu tidak sinkronisasi. Jadi ATP-nya berbunyi seperti itu, tapi ternyata yang instrumen asesmen yang disusun tidak sesuai dengan ATP-nya. Nah, itu sebenarnya yang kita juga mau pecahkan di situ. Kira-kira menurut Prof. Cali, apakah perlu itu dibahas lebih lanjut atau tidak untuk pertemuan yang di besok mungkin tanggal 3? Sebentar, tanggal 3 itu hari apa sih tanggal 3? Selasa, Bro. Hari Selasa, Prof. Oke, Selasa mungkin aku bisa kalau siang ya. Kalau pagi aku udah di booking juga oleh Universitas Sriwijaya untuk memberi kuliah umum ke mahasiswa S1 S2 tentang PJUK juga, PJKR. Kalau memang membutuhkan assessment mungkin aku bisa menyampaikan ya, tetapi sebenarnya problem di assessment itu jadi tidak masalah karena ketika tadi kita membuat assessment berdasarkan apa namanya menggunakan kriteria tadi loh, menggunakan apa TP untuk mengembangkan assessment itu seperti itu harusnya. Karena assessment itu dikembangkan dari kriteria ketercapaian pembelajaran dari KKTP. Kemudian kita mengembangkan performa tasknya, tugas performanya, dan instrumen assessmentnya apa. Nah, kalau mau nanti boleh aku sampaikan di hari tanggal 3 ya, boleh sebentar saja karena sudah aku cicil tadi ya. Dan sudah selesai masalahnya ketika kita menggunakan artificial intelligence untuk membantu kita mengembangkan assessment. Yang paling penting adalah apa itu esensi assessment di dalam UBD, bagaimana kita mengembangkannya dan menggunakannya yang paling penting di situ. Termasuk kemudian sampai kepada di penulisan raport nanti seperti apa.
gitu. Kalau anak-anak dapat nilai 80 gitu ya, seperti apa gitu ya, dan ininya apa gitu ya. Itu nanti namanya evaluasi. Jadi ada asesmen. Asesmen itu kan, asesmen itu artinya pengumpulan informasi. Nah, dalam hal ini adalah pengumpulan informasi apakah anak-anak telah mencapai tujuan pembelajaran kita, kan begitu. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah melakukan evaluasi. Nah, kalau evaluasi kita sudah memberikan nilai dari semua informasi yang terkumpul tuh, kita beri nilai anak ini seperti apa gitu. Nah, aku nggak tahu format raport gitu ya, raport belajar sekarang itu seperti apa. Tetapi dari pihak Kemendikbud itu sepertinya sih, kalau nggak salah lihat, aku pernah melihat salah satu panduan gitu, kita tidak boleh nampaknya hanya memberikan hanya semata-mata angka doang gitu ya. Tapi angka itu maknanya apa gitu. Iya, Bang, Nah, ada deskriptifnya. betul. Makanya sebenarnya cara kita mendeskripsikan itu dibantu oleh rubrik. Nah, sebenarnya rubrik-rubrik itu tinggal kita kupas-kupas aja dari ini. Tapi itulah pertemuan berikutnya, boleh kalau kita mau ke sana, termasuk bagaimana mendeskripsikan, oh si anak ini misalnya eh, si A sudah bagus dalam keterampilan gerak fundamentalnya. Contohnya adalah lari jingkat, dia bisa begini, atau gerakan engklek, dia di awal seperti apa gitu ya. Di awal itu misalnya masih belum berkembang, tekniknya salah, tapi di akhir dia sudah tekniknya benar kayak gitu. Jadi kita mengambil dari rubrik-rubrik itu, caranya mendeskripsikan si anak itu seperti apa. Sehingga raport itu bisa dilihat, oh dia nilainya 80 itu apa sih penjelasannya gitu ya, deskripsinya seperti apa. Jadi deskripsi itu tidak seperti yang aku lihat di apa namanya, di beberapa raport di mana tinggal kopas-kopas saja ya, cuma diganti namanya doang gitu. Tidak, tetapi deskripsinya itu diambil dari rubrik itu, di mana anak itu pada waktu itu apa sih gitu ya, seperti itu. Ya. Termasuk kemudian juga ada tes tertulis misalnya dengan multiple choice gitu. Itu nanti tempatnya di mana, sehingga total tuh berapa. Nanti boleh di situ kalau kita mau. Begitu, tanggal 3 ya. Jam berapa, Bro? Sepertinya acaraku tuh sampai jam 12 deh. Aku coba lihat nanti. Pagi soalnya acaranya. Jadi kalau siang mungkin bisa. Siap. Baik, Begitu. Bapak Ibu, oke, untuk kegiatan hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti kita bisa ketemu Prof. Cali lagi insya Allah di tanggal 3 hari Selasa. Untuk kegiatan besok nanti akan di-share di grup webinar ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita akan foto bersama dulu, foto keluarga. Bisa dinyalakan kameranya. Moga Mas Fahmi untuk di screenshot. Sangkem ya. Slide 1, 2, 3, 3. 1, Oke, lanjut. 2, 3. 1, Oke. 2, 3, slide 2. Oke. Slide 3. 1, 2, 3. Terakhir datang. 4, 1, 2, 3. Sudah cukup? Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sekali Prof. Terima Sali atas kasih. pencerahannya hari ini. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa kita di tanggal 3 dan untuk besok nanti akan ada informasi di grup webinar nih Bapak Ibu. Oke, terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Sali Terima kasih dan Prof. para Cali. Terima senior kasih Prof. Sali. Terima kasih Bapak Ibu Guru Terima kasih, Prof. guru dan para senior. SD Kota Yogyakarta. Enggak. Kalau masyarakat itu, saya kemarin